slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Sachsenring 2025, dominasi sempurna Marc Marquez, Ducati tak terbendung. Keajaiban di Sachsenring kembali terjadi. Di hadapan ribuan penonton yang memadati tribun sirkuit berliku khas Jerman Timur itu, Marc Marquez, pembalap andalan tim Ducati Lenovo, mengukir sejarah baru. Dengan penuh kendali, tanpa tersentuh sejak start hingga finish, Marc menaklukkan balapan utama MotoGP Sachsenring 2025 dan finish di posisi pertama. Kemenangan ini tak hanya memperpanjang rekor tak terkalahkan Marc di Sachsenring, tetapi juga memperkuat statusnya sebagai The Real Sachsen King. Lebih dari itu, kemenangan ini menjadi momen istimewa karena ia ditemani sang adik, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang finish di posisi kedua. Podium ketiga diamankan rekan satu timnya, Francesco Bagnaia, membuat podium Sachsenring sepenuhnya dikuasai oleh armada Ducati. Sejak lampu start padam, Marc langsung mengambil posisi terdepan. Dengan Desmosedici GP25 yang dikendalikan nyaris sempurna, ia segera membuka jarak dari para pesaing. Beberapa pembalap sempat mencoba menempel, termasuk Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi, namun tak satupun yang mampu menyamai ritme Marc yang konstan dan agresif. Di tengah kondisi lintasan yang sempat lembab karena gerimis pagi hari, Marc menunjukkan kelasnya sebagai juara sejati. Tidak ada manuver gegabah, tidak ada kesalahan pengereman. Ia seakan menari di atas lintasan, dengan setiap tikungan kiri Sachsenring menjadi panggung untuk menunjukkan kenapa julukan Sachsen King masih miliknya. Di balik dominasi Marc, kisah heroik juga ditulis oleh sang adik, Alex Marquez. Alex sempat turun ke posisi 6 pada lap awal. Namun dengan ketenangan luar biasa, ia menyalip satu persatu pembalap di depannya. Lap demi lap, Alex mendekati Francesco Bagnaia, dan akhirnya berhasil merebut posisi kedua dengan manuver bersih di tikungan ke-11 pada lap ke-18. Finish 1-2 bersama sang kakak menjadikan momen ini sangat emosional. Podium ini bukan cuma tentang kecepatan, tapi tentang keluarga, kerja keras, dan saling percaya, ujar Alex dalam konferensi pers pasca balapan. Marc luar biasa hari ini, dan saya bangga bisa ada di belakangnya. Francesco Bagnaia, juara dunia 2023 dan rekan satu tim Marc, harus puas finish ketiga. Meski tampil stabil dan menjaga ritme sepanjang balapan, Bagnaia gagal mengimbangi kecepatan dua Marquez bersaudara di depan. Dengan hasil ini, Bagnaia naik ke peringkat ketiga klasemen, namun terpaut lebih dari 100 poin dari Marc yang kini semakin kokoh di puncak. Kami perlu cari sesuatu yang lebih. Marc sedang berada di level berbeda, aku Bagnaia. Tapi musim belum selesai. Kami akan terus menekan. General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, yang akrab dijuluki Il Capo, terlihat tak bisa menyembunyikan ekspresi campur aduk pasca balapan. Di satu sisi, ia bangga karena seluruh podium dikuasai pembalap Ducati. Namun, dominasi mutlak Marc Marquez juga mulai menimbulkan dilema internal. Marc adalah fenomena. Tapi ketika satu pembalap terlalu dominan, kami harus pikirkan keseimbangan teknis dan strategi tim, ujarnya diplomatis. Dall'Igna dikabarkan akan mengadakan evaluasi khusus di markas Borgo Panigale pekan depan. Fokusnya adalah bagaimana menjaga performa pabrikan secara keseluruhan, tanpa terlalu bergantung pada gaya balap agresif Marquez yang berisiko tinggi di beberapa trek ke depan. MotoGP Sachsenring 2025 bukan hanya tentang kemenangan. Ini adalah kisah tentang dua bersaudara yang berhasil menaklukkan dunia balap dengan cara elegan. Di atas motor Ducati GP25 dan GP24, Marc dan Alex Marquez menunjukkan bahwa darah balap mengalir deras dalam keluarga mereka. Bagi Marc, ini adalah kemenangan ke-13 di Sachsenring sepanjang karirnya. Bagi Ducati, ini adalah konfirmasi bahwa mereka masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP era modern. Namun, untuk para pesaing, Sachsenring juga jadi alarm bahwa jika tidak ada perubahan signifikan, gelar juara musim ini bisa saja diamankan jauh sebelum balapan terakhir digelar. Untuk saat ini, Sachsenring resmi menjadi The Kingdom of Marquez. Dan bagi para penonton,
Tak ada yang lebih memuaskan daripada menyaksikan sejarah ditulis dalam satu siang penuh adrenalin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tampil sempurna di sprint race Sachsenring. Gigi dalinya, itu balapan sempurna. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa. Dalam balapan sprint race MotoGP Jerman 2025 yang digelar Sabtu sore ini, rider Ducati Lenovo itu tampil luar biasa di tengah hujan yang mengguyur sejak awal lomba. Meski sempat tercecer ke posisi 6 setelah start dari pole position, Marquez menyalip satu persatu lawan hingga akhirnya finish pertama dalam duel dramatis dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing di lap terakhir. Penampilan impresif Marquez langsung menuai pujian dari Direktur Teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, yang menyebut sang pembalap telah memberikan performa sempurna dan menjadi contoh ideal bagaimana memaksimalkan kemampuan motor di kondisi ekstrim. Itu adalah balapan yang sempurna dari Marc. Tidak mudah menjaga ketenangan saat kehilangan posisi di awal, tapi dia membuktikan betapa matangnya dia sebagai pembalap. Motor bekerja sangat baik hari ini, tapi Marc lah yang membuat semuanya terlihat mudah, ujar Dall'Igna kepada media usai balapan. Balapan berlangsung dalam kondisi lintasan basah akibat hujan yang turun sejak pagi hari. Marquez, yang meraih pole position dengan catatan waktu terbaik di sesi kualifikasi, memulai balapan dari posisi terdepan. Namun, startnya tak sebaik yang diharapkan. Dalam beberapa tikungan awal, ia kehilangan posisi dan tergeser ke urutan ke-6. Pembalap-pembalap seperti Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, dan Fabio Di Giannantonio memanfaatkan kondisi itu untuk menyerang. Sementara Marquez terlihat sedikit berhati-hati dalam mengatur grip ban di lintasan licin. Namun, menjelang pertengahan balapan, Marquez mulai menunjukkan kemampuannya membaca situasi. Dengan penuh presisi, ia mengambil risiko di tikungan-tikungan basah yang sempit, melewati rivalnya satu demi satu. Saya tahu bahwa saya tidak bisa panik. Di kondisi seperti ini, kesalahan kecil bisa membuat Anda terjatuh. Jadi saya fokus satu demi satu, lap demi lap, kata Marquez dalam wawancara pasca balapan. Momen paling menegangkan terjadi di dua lap terakhir ketika Marc Marquez berhasil menyalip Quartararo dan menempel ketat Marco Bezzecchi di posisi terdepan. Kedua pembalap terlibat duel sengit hingga tikungan terakhir. Bezzecchi sempat mencoba menutup jalur dalam, namun Marquez dengan tenang menjaga racing line ideal dan menyalip dari sisi luar. Dalam tekanan luar biasa dan lintasan yang licin, Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya hingga melewati garis finish dengan marin waktu tipis di depan Bezzecchi, sementara Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha menempati podium ketiga. Saya pikir saya bisa mempertahankan posisi, tapi Marc sangat kuat di tikungan kiri terakhir. Dia memang raja di sini, ucap Bezzecchi, yang tampil mengesankan bersama Aprilia. Kemenangan ini menjadi sprint race ke-9 yang dimenangkan Marquez musim ini, dan memperpanjang rekor luar biasanya di Sachsenring. Sejak pertama kali membalap di kelas MotoGP di trek ini, Marquez telah mengoleksi total 11 kemenangan dan 12 podium, rekor yang membuatnya dijuluki penguasa Sachsenring. Ducati pun terus menuai hasil positif sejak awal musim 2025, dengan dominasi Marquez yang kini mulai menjauhkan diri di klasemen sementara. Meski Alex Marquez dan Francesco Bagnaia mengalami kesulitan di sesi sprint ini, hasil Marquez cukup untuk menjaga Ducati tetap memimpin perolehan poin tim. Dalam pernyataannya, Gigi Dall'Igna menekankan bahwa kemenangan Marquez bukan hanya hasil kehebatan individu, tapi juga kolaborasi teknis antara pembalap dan tim mekanik Ducati. Kami tahu Sachsenring adalah sirkuit di mana Marc sangat kuat, tapi hujan membuat semua kalkulasi berubah. Saya bangga tim teknis kami bisa menyesuaikan setup dengan cepat, dan Marc mengeksekusinya dengan luar biasa, kata Dall'Igna. Dall'Igna juga menilai bahwa kecerdasan Marquez dalam memahami karakter ban hujan dan adaptasi cepat terhadap kondisi trek menjadi kunci keberhasilannya hari ini. Kemenangan di sprint race memberikan momentum besar bagi Marquez untuk menghadapi balapan utama hari Minggu. Start dari posisi depan dan cuaca yang diprediksi tetap lembab membuat banyak pihak meyakini Marquez berpeluang mengunci kemenangan ganda di Sachsenring akhir pekan ini. Kami akan bekerja malam ini untuk menganalisis semua data.
Tapi saya rasa kami sudah berada di jalur yang tepat, ujar Marquez. Sementara itu, rival-rivalnya seperti Bezzecchi dan Quartararo juga mengincar hasil maksimal untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen pembalap. Dengan performa seperti ini, Marquez tak hanya semakin kukuh di puncak klasemen, tetapi juga kembali membangkitkan aura dominasi yang selama ini sempat hilang akibat cedera dan masa transisi. Kini, bersama Ducati, ia terlihat semakin tajam, dan tentu saja, semakin sulit dihentikan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Gresini, Nadia Padovani, waspadai MotoGP Jerman 2025, beri peringatan keras untuk Marc Marquez di tikungan maut Sachsenring. Jelang MotoGP Jerman 2025 yang akan digelar di sirkuit legendaris Sachsenring, nama Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama. Namun kali ini, bukan hanya karena performanya di lintasan, tetapi juga karena peringatan keras yang datang dari mantan bosnya sendiri, Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing. Marc Marquez yang saat ini memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo, tampil impresif dalam sesi praktik MotoGP Jerman dengan mengamankan posisi kedua. Mengendarai motor Desmosedici GP25, Marquez menunjukkan kematangan dan kecepatan luar biasa di lintasan. Namun, Nadia Padovani mengingatkan bahwa kecepatan saja tidak cukup, terutama di Sachsenring, sirkuit yang menyimpan kenangan pahit bagi Marquez. Meskipun kini membela tim papan atas Ducati Lenovo, Marc Marquez tak bisa melupakan insiden memilukan yang terjadi musim lalu ketika ia masih berseragam Gresini Racing. Pada MotoGP Jerman 2024, Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 11 Sachsenring, sebuah tikungan yang oleh banyak pembalap disebut sebagai salah satu yang paling berbahaya di kalender MotoGP. Tikungan 11 adalah belokan ke kanan pertama setelah rangkaian 7 tikungan kiri berturut-turut. Perubahan arah yang ekstrim, ditambah dengan tekanan kecepatan tinggi dan kondisi grip yang tidak ideal, seringkali menjebak bahkan pembalap paling berpengalaman. Tahun lalu, Marquez kehilangan kendali Desmosedici milik Gresini Racing di tikungan tersebut, membuatnya terlempar dari lintasan dan gagal finish. Padovani menyebut, "Saya tahu Marc adalah pembalap yang luar biasa, salah satu yang terbaik yang pernah ada. Tapi Sachsenring, khususnya tikungan 11, tak pernah mengenal ampun. Saya harap dia tidak lengah hanya karena sekarang ia mengendarai motor pabrikan yang lebih sempurna." Nadia Padovani, yang pernah membawa Marquez ke Gresini Racing dan menjadi bagian penting dari proses comeback sang pembalap pasca cedera panjang, menyampaikan pesannya secara emosional namun tegas. Marc memang sekarang memiliki motor terbaik di grid. Ducati Lenovo dan Desmosedici GP25 adalah kombinasi yang sangat mematikan di atas kertas. Tapi Sachsenring bukan tentang data atau teknologi saja. Ini soal feeling, soal insting, dan juga kehati-hatian. Tikungan 11 sudah membuat banyak pembalap besar terjatuh, termasuk Marc sendiri. Saya hanya tidak ingin melihat dia mengulang kesalahan yang sama, ujar Padovani kepada media Italia menjelang race weekend. Padovani juga menambahkan bahwa Marc adalah tipe pembalap yang cenderung menyerang saat merasa nyaman di atas motor. Saat dia merasa nyaman, dia bisa terlalu berani. Di lintasan seperti Sachsenring, keberanian itu bisa berujung fatal. Desmosedici GP25 memang menjadi salah satu senjata utama Ducati dalam mempertahankan dominasi mereka di MotoGP. Dengan keseimbangan aerodinamis yang lebih baik, sistem elektronik canggih, serta stabilitas luar biasa di tikungan cepat, motor ini membuat banyak pembalap merasa di atas angin. Namun, justru kenyamanan itulah yang bisa menjadi jebakan psikologis. Dalam latihan bebas pertama, Marquez mencatatkan waktu lap tercepat kedua dengan sangat konsisten, dan terlihat tak menemui kesulitan berarti di sebagian besar sektor. Tetapi banyak yang mengingatkan, Sachsenring bukan lintasan yang bisa dianggap enteng. Motor ini terlalu sempurna, ujar seorang insinyur padek Ducati yang tak ingin disebutkan namanya. Pembalap seperti Marc yang sudah merasa motor ini bisa diajak bicara, justru bisa menjadi terlalu percaya diri. Dan ketika rasa percaya diri itu bertabrakan dengan kondisi lintasan yang tricky seperti di tikungan 11, kecelakaan bisa terjadi dalam sekejap. Meski belum memberikan komentar langsung terkait peringatan Nadia Padovani,
Marc Marquez dalam beberapa wawancara sebelumnya menyebut bahwa ia tidak akan pernah melupakan jatuhnya di Sachsenring musim lalu. Itu adalah salah satu momen paling sulit tahun lalu. Bukan hanya karena jatuhnya, tapi karena saya merasa terlalu yakin dan lupa bahwa Sachsenring menuntut kesabaran, ujar Marquez beberapa waktu lalu. Kini, dengan pengalaman lebih matang bersama Ducati dan mengendarai motor tercepat di grid, Marquez tentu berharap menebus kegagalan musim lalu. Tapi apakah ia akan mendengarkan pesan sang mantan bos? MotoGP Jerman 2025 menjadi titik krusial dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Setiap poin sangat berharga, namun satu kesalahan saja di Sachsenring bisa menjadi bencana, baik untuk hasil akhir musim maupun untuk kondisi fisiknya. Nadia Padovani menutup pesannya dengan sebuah harapan, Marc adalah bagian dari keluarga Gresini. Saya tahu dia sekarang berada di tempat berbeda, tapi rasa peduli saya tidak berubah. Saya hanya ingin dia berhati-hati. Karena Marc yang cerdas, bukan hanya cepat, adalah Marc yang bisa menjadi juara dunia lagi. Kini tinggal menunggu, apakah Marc Marquez akan mendengarkan peringatan itu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Negosiasi gaji Marc Marquez di Ducati, bayar suka-suka, Alex siap geser Bagnaia. Marc Marquez resmi menjadi pusat perhatian di Ducati Lenovo. Setelah meninggalkan Repsol Honda, pembalap asal Spanyol ini langsung menunjukkan performa luar biasa bersama tim pabrikan Italia tersebut. Namun, di balik kesuksesannya di lintasan, isu mengenai negosiasi gaji Marc Marquez dan masa depan Alex Marquez sebagai calon pengganti Francesco Bagnaia semakin panas menjelang paruh musim MotoGP 2025. Yang mengejutkan, dalam negosiasi kontraknya, Marc Marquez justru meminta gaji terserah pihak Ducati. Menurut bocoran dari internal tim, saat Gigi Dall'Igna, direktur teknis Ducati Corse, menanyakan gaji yang diinginkan Marc Marquez, jawaban pembalap berusia 31 tahun itu sangat tak terduga. Bayar saja sesuai kemampuan kalian, kata Marc dengan santai dan senyum di wajahnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Marc Marquez tidak terlalu memprioritaskan gaji, melainkan fokus pada kemenangan dan prestasi di lintasan. Sebuah mental juara yang jelas membuat Ducati tergiur. Laporan dari Sporti Salaries dan berbagai media Eropa menyebut bahwa gaji Marc Marquez di Ducati bisa mencapai 12 juta euro, sekitar 210 miliar rupiah, termasuk bonus. Angka ini jauh melampaui gaji Francesco Bagnaia, juara bertahan Ducati, yang hanya sekitar 7 juta euro. Namun, sumber-sumber terpercaya menyebut bahwa Marc Marquez tetap menomorsatukan kemenangan ketimbang angka gaji. Baginya, yang terpenting adalah memenangkan balapan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Manuver Ducati mendatangkan Marc Marquez terbukti sukses. Dalam 10 balapan awal musim ini, Marc telah memenangkan 6 race utama dan 9 dari 10 sprint race. Performa luar biasa ini membuatnya menjadi ancaman utama bahkan bagi Pecco Bagnaia, yang sebelumnya dianggap sebagai pemimpin tim. Marc Marquez tampaknya telah beradaptasi dengan cepat dengan motor Desmosedici GP24, dan gaya balapnya yang agresif namun terukur membuatnya sulit dikalahkan. Tak heran jika Ducati kini mempertimbangkan berbagai opsi untuk mempertahankan Marc dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain, dominasi Marc juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Bagnaia dan kemungkinan promosi Alex Marquez ke tim pabrikan. Performa luar biasa Marc Marquez membuat publik MotoGP mulai bertanya, akankah Alex Marquez, adiknya, menyusul ke tim pabrikan? Saat ini, Alex Marquez adalah satu-satunya pembalap selain Marc yang konsisten berada di papan atas. Dengan 1 kemenangan dan 4 podium bersama tim Gresini Racing, peluang Alex untuk bergabung dengan Ducati Lenovo bukanlah isapan jempol. Rumor pun menguat setelah muncul kabar bahwa Marc Marquez ingin memperjuangkan tempat bagi adiknya di Ducati Lenovo, seperti yang pernah terjadi di Repsol Honda beberapa tahun lalu. Ducati kabarnya tidak menutup kemungkinan tersebut, terutama jika Alex terus menunjukkan performa yang mengesankan. Namun, agen Alex Marquez, Jimmy Martinez, membantah keras kabar bahwa Alex akan menggantikan Pecco Bagnaia. Menurutnya,
Alex masih terikat kontrak dengan Gresini hingga akhir musim 2026 dan belum ada pembicaraan resmi untuk promosi ke tim pabrikan. Situasi ini menempatkan Bagnaia dalam tekanan besar. Beberapa sumber menyebut bahwa Bagnaia merasa kesal dengan dominasi Marc Marquez yang tiba-tiba mengubah ritme tim pabrikan. Ducati bahkan sampai mengatur pelatihan khusus flat track bagi Bagnaia menggunakan Desmo 450 MX demi menyesuaikan gaya balapnya dengan tekanan dari Marc. Meski begitu, Francesco Bagnaia menyatakan komitmennya untuk bertahan bersama Ducati sampai kontraknya selesai. "Saya ingin tetap di Ducati, dan Ducati juga ingin saya bertahan," tegasnya dalam sebuah wawancara. Bagnaia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah begitu saja, dan akan terus berusaha untuk kembali ke puncak. Dengan adanya Marc Marquez, Ducati Lenovo kini memiliki dua pembalap top yang mampu bersaing di papan atas. Namun, keputusan tim untuk mempertahankan Francesco Bagnaia atau mempromosikan Alex Marquez ke tim pabrikan akan menjadi tantangan besar bagi manajemen Ducati. Apalagi, Marc Marquez tampaknya tidak akan berhenti mendorong tim untuk memberikan kesempatan bagi adiknya. Di sisi lain, Ducati juga harus mempertimbangkan dinamika dalam tim. Dominasi Marc Marquez bisa saja menciptakan ketegangan dengan Francesco Bagnaia, yang selama ini dianggap sebagai pemimpin tim. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berdampak negatif pada performa tim secara keseluruhan. Negosiasi gaji Marc Marquez di Ducati yang tidak biasa menunjukkan fokus pembalap Spanyol tersebut pada kemenangan dan prestasi, bukan pada materi. Namun, kehadiran Marc juga membawa tantangan baru bagi Ducati, terutama dalam mengelola dinamika tim dan masa depan pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Dengan paruh musim MotoGP 2025 yang semakin dekat, semua mata tertuju pada bagaimana Ducati akan menghadapi tantangan ini dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu tim terkuat di MotoGP. Apakah Alex Marquez akan menyusul kakaknya ke tim pabrikan? Akankah Francesco Bagnaia mampu bertahan di tengah tekanan? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa bulan mendatang. Satu hal yang pasti, Ducati Lenovo sedang berada di pusat perhatian, dan setiap keputusan yang mereka buat akan memiliki dampak besar pada masa depan tim dan MotoGP secara keseluruhan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.